Baiklah, di sini kakak akan menjelaskan apa-apa aja alat yang digunakan untuk tes disolusi. Yang pertama, kita tentunya akan mempersiapkan alat disolusinya. Yang kedua yaitu termometer yang terdapat di alat disolusi itu sendiri. Baru spuit ini gunanya itu untuk mengambil aliquot sebanyak 5 ml setiap penambahan maupun pengurangan air dalam tabung disolusi. Baru setelah itu kita di sini menggunakan dua metode, bisa metode keranjang ataupun dayung. Biasanya yang kita gunakan itu metode dayung, karena metode dayung ini dia tidak akan mengganggu perputaran antara obat dengan alat disolusinya. Jadi bedanya alat disolusi ini dengan alat yang lain yaitu ini lebih canggih, dan di sini terdapat beberapa menu. Di sini ada menu play, ini menu stop, dan ini menu untuk pemilihan lainnya. Di sini ada menu pengukuran suhu, di mana termometer ini berfungsi untuk menunjukkan suhu yang ada di dalam medium lambung tersebut. Dan di sini ada weight, ini artinya di sini ada kekuatan berapa RPM yang akan kita gunakan. Di sini biasanya kita gunakan 100 RPM, maksimal itu 250 RPM. Ini adalah waktu, ini di sini jam, di sini menit, dan di sini detik. Kita gunakan 15 menit. Untuk mengurangi dan menambahkan tinggal tombol pencet atas atau bawah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan alat disolusi. Yang pertama, pastikan colokan atau cok nyambung ke listrik. Yang kedua, kita tekan tombol on di belakang warna hijau. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu kita pencet tombol play. Ini untuk mengatur kondisi waktu. Di sini waktu, ini dia menit, di sini dia jam, di sini dia detik. Maka kita pakai biasanya 15 menit. Untuk suhu dia biasanya 37 derajat Celcius, disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Dan RPM-nya itu kecepatannya 100 RPM, dan maksimal dia penggunaannya 250 RPM. Di sini ada termometer. Termometer ini menunjukkan suhu yang di sini, keadaan di dalam alat disolusi ini, karena disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Tabung alat disolusi ini berisikan 900 ml. Jangan lupa awal dari permulaan ini semua diisi dulu bak ini sampai garis batas segini, dan untuk tabungnya berisi 900 ml. Ini fungsinya untuk mengeluarkan air di dalam tabung disolusi atau bak disolusi jika ingin ditambah atau dikurangi dan disesuaikan. Di sini kita menggunakan dua metode. Metode dayung itu biasanya digunakan untuk tablet, karena di percobaan kita yang kedua ini menggunakan tablet sulfadiazid, maka kita menggunakan metode dayung. Sedangkan untuk metode keranjang ini digunakan untuk kapsul, karena dia untuk menekan di mana kan kapsul itu bersifat mengapung, maka dia akan menekan ke bawah, sehingga kita menggunakan metode keranjang. Menggunakan waktu sebanyak untuk pengambilan aliquot itu sebanyak untuk pengukuran spektrofotometri UV visible itu 5 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 60 menit, 75 menit. Setiap pengambilan dengan waktu yang sudah ditentukan 5 mili aliquot, maka kita akan menggantinya kembali dengan spuit 5 mili untuk memasukkan kembali medium lambung sebanyak 5 mili. Begitu seterusnya sampai perjalanan disolusi selesai. Kemudian dilanjutkan dengan sulfadiazid. Di sini adalah suatu obat antibiotik, di mana menurut persyaratan farmakope memiliki kadar 100%. Maka untuk pengujian pertama yaitu S1 menggunakan 6 tablet, Q tambah 5% tidak kurang dari Q tambah 5%, di mana Q itu adalah kadar yang ditentukan farmakope, dia 100% ditambah 5%, maka 105%. Jika nanti kadar yang kita periksa di spektrofotometri visible lebih dari 105, maka dia memenuhi syarat. Tapi jika dia kurang, dia masih memenuhi syarat.
Dan jika 6 tablet tersebut tidak memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan menggunakan S2. S2 itu digunakan 6 tablet lagi. Dia Qi tidak kurang dari 15%. Dan jika tidak memenuhi syarat lagi, maka akan dilanjutkan dengan S3, di mana Qi tidak kurang dari 15% 1 unit, dan Qi tidak kurang dari 25% itu 2 unit, di mana jumlah totalnya yaitu 24 unit. Setiap pengambilan 5 mili dari tabung disolusi, maka kita akan memasukkannya di laboratorium tukur untuk diperiksa di kadarnya di dalam spektrofotometri UV visible dengan menggunakan panjang gelombang 242 nanometer. Itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya